Begitu juga kita sholat, karena kita tahu keuntungannya sholat. Sehingga Nabi SAW sampaikan, Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Yang pertama kali yang akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di akhirat nanti adalah sholat. Jadi kita introspeksi dirinya kita. Kira-kira bagaimana sudah sholatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah keinginan kita hidup kita baik, rizki lancar, anak-anak tidak melawan? Tapi sekarang coba lihat, orang tua lama-lama bantu-bantu, akhirnya jadi pembantu orang tua. Karena orang tua itu tidak bakalan menolak cucunya, tidak bakalan dia tolak cucunya. Cuman kita, inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahi tidak berkah hidupmu. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama merumuskan bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat subuh, maka kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti air mengalir rezekinya kita. Seperti air mengalir. Kalau seperti air banjir, satu kampung hilang. Bukan cuma kita sendiri, orang satu kampung bisa hilang. Karena kenapa? Derasnya rezeki yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Kalau kita tahu keuntungannya pasti kita laksanakan. Coba orang berjual, lantaran dia tahu keuntungannya. Kalau saya jual begini, begini keuntungannya. Kalau saya jual nanti ke atas, begitu juga keuntungannya. Karena dia tahu keuntungannya. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pahala tadi mengerjakan salat subuh, apa tadi pahalanya? Nah, ini berarti menantu ini. Nah, inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan tekan sekali. Nah, inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, rezeki kita dilancarkan kalau kita melaksanakan sholat subuh. Tapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan begini. Man nama, siapa yang tidur? Kita semua tidur. Binatang tidur, yang lainnya tidur. Semuanya kita tidur. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama, siapa yang tidur? Falam yusolli. Ya, ini jawabannya. Sampai dia tidak sholat subuh. Bala syaitanu fi uzuni. Setan kencing di lubang telinganya. Jadi untung Allah Subhanahu wa taala tidak dia bedakan. Ini tadi yang sholat subuh, ini tadi yang sholat subuh. Karena tertulis di sini WCS, WC setan. Cuma sayangnya tidak. Nah, inilah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sholat subuhati." Siapa yang melaksanakan sholat subuh fi jama'atin, dengan berjamaah, faka'annama lailakullah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Seakan-akan dia faka'annama lailakullah, seakan-akan dia telah sholat itu semalam suntuk. Kapan kita semalam suntuk? Sedangkan sholat tarawih saja yang 23 rakaat saja, Pak Imam sudah laju, masih kita tidak sholat. Bagaimana kalau Pak Imam lambat? Nah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Pahala yang kita terima hari ini dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sehingga sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, begitu besar keutamaan orang yang melayat, yang menguburkan, yang menggali. Begitu besar keuntungannya." Sehingga sahabat bingung. Kalau besar ya Rasulullah, sebesar apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebesar bukit Uhud. Bingung lagi sahabat, bagaimana besarnya bukit Uhud ya Rasulullah? Nah, ini dari Allah Subhanahu wa taala, besarnya bukit Uhud itu panjangnya 7 km. 7 km. Wanita saja ke wanita 1 itu 3 kilo. Kalau dari bapaknya, dari Lantau berapa? 5 kilo. Lantau Pantolon. Nah, 7 kilo. Jadi sahabat, saking besarnya ini gunung. Sehingga kata Nabi, kata sahabat, kalau sebesar itu ya Rasulullah, perumpamaannya di ibadah-ibadah sunnah ya Rasulullah. Sehingga kata Nabi SAW, seakan-akan engkau telah melaksanakan sholat 1000 rakaat. Pernah kita sholat sunnah 1000 rakaat di sini? Ada? Tidak ada. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. 1000 rakaat itu bisa kita dapatkan ketika kita melayat tadi itu, melayat dapat lagi 1000 rakaat sholat, mengukurkan lagi 1000 rakaat sholat, lagi kita melaksanakan disolatkan lagi mendapatkan pahala 1000
rakaat sholat. Jadi jangan heran. Itu kenapa orang Langgi itu ini sudah meninggal guys ya. Sudah meninggal dia. Dimanapun orang meninggal dia datangi itu. Betul? Dia bawa bunga. Padahal bukan muslim. Masa kita muslim tidak mau datang? Betul ya? Betul. Tidak, bukan berceramah saya. Ini baru mulai berceramahku ini. Nah ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi keutamaannya sholat subuh. Nah bagaimana keutamaannya sholat subuh? Keutamaannya sholat subuh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita ditanya dalam kubur, kita mampu jawab. Kita mampu jawab. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang bagaimana sekali yang bisa bertanya itu, menjawab pertanyaan kubur. Sehingga Nabi SAW sampaikan, al-qabidu ala dini qal-qabid ala al-jamri. Nabi sampaikan demikian. Inilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Si air om. Mungkin tak kaget pada dengar suara. Iya. Minum. Inilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaannya itu dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan kita dimampukan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab pertanyaan kubur. Kita bayangkan pertanyaan kubur itu. Kita bayangkan saja pertanyaannya saja ini. Kita mau lulus CPNS macam-macam ditanya. Harus lulus lagi tes kenegaraan. Seakan-akan kita mau dibongkar negara. Inilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita sholat zuhur tadi itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab pertanyaan kubur. Siapa patolong kita di sana? Inna awalu ma yuhasabu, kembali lagi kita. Inna awalu, kembali di awal. Karena kama khalaqnakum awwala marrah. Orang itu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sendirian. Meskipun jatuh cinta sama istrinya luar biasa, tapi tidak mungkin istri itu temani kita dalam kubur. Betul? Kalau bilang tidak betul, kubur saja. Betul lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Secinta-cintanya istri, pokoknya so much sudah, sehidup semati. Tapi ketika mati dia tidak mau ikut. Hanya amal kita sendiri yang menolong kita dalam kubur. Inilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Man amila amalan fali nafsihi. Barang siapa yang buat amal, mengaji kah, sholawat kah, semua itu untuk fali nafsihi, untuk dirinya sendiri. Inilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga disebutkan dalam kitab Mu'alimut Tanzil. Apa nama kitabnya? Mu'alimut Tanzil. Mu'alimut Tanzil. Jadi disebutkan di kitab di Mu'alimut Tanzil ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berkumpul-kumpul seperti ini, kumpul-kumpul ini memperingati ketiga harinya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Khaffat bihimul malaikah. Dikelilingi kita para malaikat. Cuma tidak kita lihat. Khasyat bihimur rahmah. Dikelilingi kita rahmat. Itu kenapa hatinya orang ketika pulang dari pertemuan tentang sesama umat muslim, cerita-cerita tentang Allah, Allah kasih senang hatinya. Karena kenapa? Khaffat bihimul malaikah. Kita dikelilingi para malaikat. Yang terakhir dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma zakarallahu fi man 'indah. Kita dimuzakarakan Allah, disampaikan Allah kita di hadapan para malaikat. Wahai malaikatku, sesungguhnya di sana ada di Labuan Tungguma sana orang sedang menceritakan kebesaranku. Diceritakan kita Allah ini. Karena malaikat itu akan berkumpul sampai ke tiang arasnya Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita menceritakan tentang zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, keuntungan besar kita selalu hadir. Jangan tidak hadir. Kalau ada kematian datang, jangan tidak datang. Rugi kita. Kalau kita tidak datang kematiannya orang, nanti kalau kita mati siapa yang datang? Kubur sendiri. Makan mandi saja tidak bisa. Nah, itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu akan berimbas pada diri kita sendiri. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pentingnya kita dalam hidup ini tidak perlu lagi masalah-masalah yang tidak penting itu. Tidak perlu itu. Karena ketika kita mati juga itu yang bakal sisa kita yang mati. Apa manahnu bimayyitin? Apakah kau merasa kau akan hidup selamanya? Apa manahnu bimayyitin? Apakah kau merasa kau tidak akan mati? Ada di sini yang tidak mati? Tidak ada. Semuanya mati. Meninggal. Karena pada dasarnya mati itu peralihan
sesuatu yang hidup kepada tahap selanjutnya. Kalau orang banyak bekalnya, misalnya kita jalan ke Makassar seperti kami kemarin, pertemuan 49 negara di Pakatan. Macam-macam model mukanya orang dilihat. Ada yang putih sekali, putih kayak telur ayam, putih benih. Ada yang satu sebelah kiri kita, sama kayak mata belang. Karena hitamnya orang dari Nigeria. Sampai ada satu di Labuan itu teman itu namanya Om Arson. Ketika dia orang jauh lah begini Om itu, Afrika ya. Nah cakap tahu saya. Dia bilang begitu, karena Om Arson itu hitam. Baru pertemuan di 49 negara itu bukan cuma satu orang. Kami kemarin itu hampir 7 juta manusia. Hampir 7 juta. Nah itulah keseruan kami kemarin itu hadir di sana itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seru sekali. Karena pertemuan umat Islam sampai Fajran dia ikut juga itu. 7 dari berangkat pertama sampai tiba di sana tidur terus saja. Apa tidak mampu dibangun terus. Nah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan Islam seperti ini akan bakal kuat kita. Coba lihat. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mani muslimaini." Barang siapa 2 orang muslim bertemu, wa yatasafahani, mereka berjabat tangan. Itu senang sekali berjabat tangan itu. Wa yatasafahani, mereka berjabat tangan. Illa ghufirallah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa mereka malam yatafarraqa. Sebelum mereka berpisah. Jadi diampuni Allah kita tadi salaman lagi Bapak Ibu. Jadi diampuni lagi dosanya kita. Jadi rugi kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan iman seperti ini kita tidak hadir. Rugi kita. Dikasih pahala, lebih lagi disiapkan makanan kurang apa? Dikasih lagi kue di dos. Nah ini dari mata Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang dikasih Allah Subhanahu wa taala sehingga datang seorang murid kepada waktu kami mondok di Kerincing itu memang banyak sekali manusia, macam-macam modelnya. Dia bertanya begini, wahai Tuan Guru, kalau saya nanti keluar dari pondok ini, bagaimana nanti situasi imannya? Apakah saya masih sholat atau saya sudah nanti ya bagaimana atau sudah terbang di atas? Bagaimana saya nanti? Sehingga kata Ibnu Sofyan bilang seperti ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan, ketika engkau keluar dari sini, pertama bertemanlah engkau dengan 3 orang. Pertama, yang engkau berteman dengan dia, betapa ilmunya kita. Betapa ilmu. Coba lihat orang sekarang. Kalau bercerita dunia itu dia paling depan. Coba cerita agama, jangan-jangan dia tidak muncul. Karena kenapa? Pada al-Islam ghoriba, wa sayaudu ghoriba fatubal ghuraba. Akan tiba masanya agama ini orang Islam sendiri asing dengan agamanya. Apalagi orang baju-baju begini. Asing nih orang. Padahal ini agamanya kita. Saking anunya, saking banyak rahmat itu anti kaget itu. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Berteman dengan dia bertambah ilmu. Yang kedua, ketika kita berteman dengan dia, semangat kita untuk mengamalkan agama ini bertambah. Semangat kita mengamalkan. Inilah mangge-mangge itu semuanya, tante-tante itu sampai sini. Bahwa keuntungannya kita ini dalam agama ini tidak ada ruginya. Semuanya untung. Sehingga ulama sampaikan begini, kejarlah dunia, pasti kau tidak dapat. Kalaupun kau dapat, pasti tidak banyak. Betul. Kalaupun banyak, pasti kau tidak puas. Kalaupun kau puas, apalagi sudah dari kamu, tidak akan abadi selama-lamanya. Tapi kalau agama kau kejar, pasti dapat. Betul. Zikir saja, ya Allah, dibangunkan kita 4 bangunan di sana. Satu saja. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya ini jangan kita sia-siakan. Karena agama ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adalah wujud hirup udara kita. Kita harus tetap amalkan ini agama. Karena tiba saatnya nanti agama ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu saat, tidak akan terjadi kiamat hatta sampai nanti qiraatul Quran wa lam ta'malu bih. Ada orang baca Al-Quran hari-hari dia putar balik sampai robek tapi tidak diamalkan. Terjadi hari ini. Terjadi. Sehingga kita di mata Allah Subhanahu wa taala syukur yang terbesar. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum
la'azidannakum. Ini la in syakartum ini fi'il, huruf dan isim. Maksudnya begini, in itu dia harfu syartin. Maksudnya huruf yang menandakan syarat. Syarat itu menginginkan Allah Subhanahu wa taala, saya sungguh-sungguh sampaikan. Saya tidak main-main. Kalau kau bersyukur, pasti saya tambah. Kalau bisa mudah, kenapa kita cari susah? Kalau bisa gampang, kenapa kita capek-capek? Inilah nanti Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya Syukur. Syukur punya istri, syukur punya suami, syukur masih ada orang tua. Tapi tante kami ini sudah